Halo, kabar? Bertemu kembali dengan saya dalam topik kita yang baru. Semoga kamu tetap sehat dan sempat semangat ya. Sudah siapkan mengikuti pembelajaran kita hari ini? Ayo kita mulai. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, materi kita hari ini adalah mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Oke, sebelumnya kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini untuk materi partikulisme kelompok dan perbedaan sosial. Ya, baik. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini nanti ada beberapa aktivitas belajar yang akan kamu lakukan atau kamu kerjakan. Diamati dengan baik. Oke, menurut kamu kira-kira gambar-gambar tersebut mengenai apa dan apa yang kamu pikirkan saat melihat gambar tersebut? Ya, itu kamu sudah ada dalam pikiran kamu, ya itu benar adalah gambar-gambar yang berbicara tentang berbagai perbedaan-perbedaan sosial, kemajemukan, dan heterogenitas yang ada dalam masyarakat. Berbicara tentang perbedaan-perbedaan sosial, maka itu tentunya akan berbicara tentang struktur sosial. Apa yang dimaksud dengan struktur sosial? Nah, soal struktur sosial, struktur itu berasal dari kata straktum atau susunan. Nah, untuk masyarakat, jadi struktur sosial berarti kalau kita bicara struktum itu adalah susunan, sosial itu adalah katakan masyarakat, maka berarti kalau kita bicara struktur sosial itu artinya adalah susunan dalam masyarakat atau tatanan dalam masyarakat. Nah, jadi menurut Komum, struktur sosial adalah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku dalam masyarakat. Apa yang dimaksud dengan status? Status adalah kedudukan yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Untuk memperoleh status, maka ada dua hal yang bisa dilakukan. Nah, tiga ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan ascribe status atau status yang diperoleh secara otomatis melalui keturunan. Sementara yang kedua ada achieve status atau status yang diperoleh melalui usaha dan kerja keras. Yang terakhir adalah assign status atau status yang diperoleh oleh karena prestasi yang kita lakukan dalam hal tertentu. Nah, misalnya kalau ascribe status itu adalah status yang diperoleh dari turun-temurun, misalnya jenis kelamin kamu itu kamu peroleh dari sejak kamu lahir. Kemudian apalagi misalnya kedudukan dalam masyarakat, ya, kedudukan dalam masyarakat yang mengikuti keturunan atau mengikuti orang tua itu secara otomatis. Nah, tapi kalau dia dikatakan achieve status adalah status yang diperoleh melalui usaha dan kerja keras. Misalnya kamu akan menjadi atau seseorang yang sudah menjadi dokter, dia akan mengusahakan melalui apa? Belajar kedokteran tentunya. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa status yang dimiliki orang dalam kehidupannya atau kedudukan yang dimiliki seseorang dalam kehidupannya yang juga memiliki peranan tertentu yang dituntut dari bersosial atau dalam tatanan masyarakat. Ada yang disebut dengan nilai-nilai atau segala sesuatu yang dianggap baik, benar, berharga dan sebagainya. Ada norma-norma peraturan-peraturan yang baku. Kemudian ada kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga sosial. Kita bahas yang pertama dulu, kelompok sosial secara horizontal, ya. Yang dimaksud dengan kelompok sosial secara horizontal tentunya adalah pengelompokan sosial masyarakat secara horizontal atau suatu pengelompokan yang mana nanti di sana tidak ada tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Setiap kelompok dianggap setara atau sederajat dan masing-masing kelompok itu berperoleh hak
dan kewajibannya dalam masyarakat sesuai dengan kelompok-kelompok lainnya ya. Jadi pengelompokan sosial secara horizontal atau setara, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Nah, apa-apa saja kelompok-kelompok sosial yang dikatakan dengan kelompok sosial horizontal tersebut ini? Maka akankah dari di antara gambar-gambar ini yang merupakan pengelompokan sosial secara horizontal menurut kamu? Apakah gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau gambar 7? Oke, supaya nanti kamu lebih tahu ya, pengelompokan sosial secara horizontal atau diferensiasi sosial nanti meliputi hal-hal yang berkaitan sebagai berikut. Pertama, pengelompokan ras. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan suku bangsa, klan. Yang keempat, agama, dan jenis kelamin. Kemudian partai politik, lalu nanti ada profesi, dan yang terakhir itu adalah usia. Lanjutkan, kita bahas yang pertama, pengelompokan masyarakat berdasarkan ras. Ketika masyarakat dikelompokkan secara ras, maka berarti yang dibedakan itu adalah ciri-ciri fisiknya. Jadi sebenarnya ras itu hanya melihat ciri fisiknya, bukan kebudayaannya ya. Pertama, ciri fenotipnya yang berkaitan dengan badan, warna kulit, rambutnya, hidup. Nah, kemudian ada ciri yang kedua, yaitu ciri genotip. Menurut L. Kroeber ada 5 bagian ras yang terdapat di dunia ya. Kelima ras ini nanti masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu ya, ciri-ciri masing-masing. Lalu setiap ras itu biasanya dan tentunya akan memiliki yang namanya subras. Seperti misalnya Kaukasoid itu ada subrasnya Nordik, Alpin, Mediteran. Nah, ini semua nanti hampir mirip, tapi ada perbedaan masing-masing. Sama dengan Mongoloid. Mongoloid itu ada Asiatik, Malayan, Amerikan. Nah, ini mirip, nenek moyangnya sama. Nah, tetapi dia antara Asiatik, Malayan, dan Amerikan itu ada perbedaan-perbedaannya. Kemudian ada Australioid, Negroid juga demikian, dan ras khusus juga demikian. Kenapa disebut ras khusus? Karena ini adalah ras kelompok ras yang sebenarnya ada kemiripan dengan kelompok-kelompok yang ini, tetapi tidak tidak bisa digolongkan kepada kelompok-kelompok itu, sehingga mereka dikelompokkan kepada ras khusus ya. Oke. Nah, coba amati gambar yang berikut ini. Baik, ini dia kelompok ras yang disebut dengan Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, Australoid, dan ras khusus. Coba cermati baik-baik seperti apa masing-masing ras ini ya. Coba cermati baik-baik seperti apa yang namanya ras ini. Tentu kamu lihat dia ciri-cirinya masing-masing. Kalau dari mulai ini sama ya dengan ini, berbeda tentunya. Lihat dari segi matanya, rambut ya, itu jelas beda. Demikian juga dengan kelompok Negroid. Nah, ini rambutnya, matanya, kemudian warna kulitnya. Nah, ini tentu berbeda semua. Tentu kalau kayak Asiatik Mongoloid, kamu akan tahu di mana tempat tinggalnya. Misalnya kayak yang tadi itu di mana, Cina satu-satunya kan gitu. Kemudian di mana lagi, Korea. Di mana lagi? Ada itu nanti kamu akan mencarinya sendiri dan isilah kotak-kotak berikut ini lalu buat di catatan kamu. Nah, ini ya. Itu nanti yang menjadi tugas kamu untuk membuat di catatan. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya. Setelah kamu membuat tabelnya, coba kamu menjawab pertanyaan berikut ini. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang penting yang harus kamu tahu dan kamu catatkan di buku catatan. Yang kedua, suku bangsa. Menurut William Colburn, kelompok etnis adalah suatu populasi yang memiliki identitas kelompok berdasarkan kebudayaan tertentu dan biasanya memiliki leluhur yang secara pasti atau dianggap pasti sama. Dengan kata lain, bahwa suku bangsa intinya adalah apa? Ya, kebudayaannya. Jadi setiap suku bangsa yang ada beraneka ragam, seperti di Indonesia ada menurut Koncaran yang atas sekitar 600-an suku bangsa. Itu
memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Itu yang membedakan dia dengan kelompok lainnya. Ciri mendasar dari dalam satu suku bangsa yang pertama adalah tipe fisik yang sama. Misalnya suku Nias, ketika kamu melihat suku Nias atau melihat orang Mentawai, pasti oh ini orang Nias, oh ini orang Mentawai, kan begitu. Artinya ada ciri fisik tertentu yang menjadi identitas mereka. Nah, kemudian bahasa daerah yang sama sudah pasti, karena yang namanya satu suku bangsa itu biasanya berada pada wilayah kediaman yang sama dan cenderung berkomunikasi atau berinteraksi dengan bahasa daerah yang sama juga. Demikian juga ada istiadatnya juga atau tradisinya cenderung sama sebagai bentuk adaptasi kelompok suku bangsa tersebut terhadap wilayahnya. Maka ada istiadat dari setiap suku bangsa itu berbeda satu dengan yang lainnya, ya. Kemudian begitu juga dengan keseniannya. Nah, coba Pak amati kira-kira suku bangsa kamu dengan suku bangsa temanmu, tentu diskusikan, tentu akan berbeda satu dengan yang lain. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, kita bicara tentang klan. Klan itu dalam arti katanya disebut juga dengan kaum, suku, atau marga, ya. Nah, jadi klan itu adalah kelompok kekerabatan dengan cara menarik garis keturunan secara unilateral, ya. Kelompok kekerabatan. Jadi klan disebut juga dengan kelompok kekerabatan, baik dari pihak ibu trilineal maupun dari pihak ayah patrilineal. Ada ikatan-ikatan yang mempersatukan mereka. Yang pertama, ikatan genealogis atau ikatan darah atau keturunan. Yang kedua, religiomegis, kepercayaan. Ya, kemudian yang ketiga, tradisi. Jadi setiap klan itu biasanya diikat oleh tradisi atau norma atau adat tertentu. Ada aturan. Pertama, coba kita lihat dulu untuk ilustrasi berikut ini. Salah satu pembagian klan pada masyarakat Karo, suku Karo. Tentu selama ini kamu tahu bahwa dalam suku Karo itu ada berbagai macam marga. Kelompok yang pertama disebut Karo-Karo, yang kedua Ginting, yang ketiga Sembiring, Perangin-angin, dan Tarigan. Nah, masing-masing marga ini juga nanti ada anak-anaknya. Itu ada klan-klannya lagi. Cara penarikan garis keturunan secara unilateral dalam masyarakat Karo itu secara unilateral, yang disebut dengan klan patrilineal. Marga ini laki-laki, ini melambangkan perempuan. Kalau ada seperti ini melambangkan perkawinan. Nah, lalu kalau ada seperti ini melambangkan keturunan, ya. Nah, sekarang ini berarti laki-laki, perempuan, anaknya laki-laki, perempuan. Lalu anaknya perempuan ini menikah dengan seseorang laki-laki dari keluarga lain. Nah, dengan tentu kalau dari keluarga lain dengan klan yang berbeda. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, katakan ini bermarga apa tadi? Misalnya Sembiring. Lalu yang ini baru Tarigan. Nah, Sembiring dengan Tarigan menikah lalu menghasilkan anak-anak. Kalau dia modelnya klan patrilineal, maka anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti garis keturunan ayah. Tadi ayahnya adalah Sembiring, maka anak laki-laki ini bermarga Sembiring, anak perempuan ini bermarga Sembiring, ini juga bermarga Sembiring. Dengan kata lain, mereka dari klan Sembiring. Lalu anak perempuan ini menikah bersama dengan seorang laki-laki, katakan misalnya Perangin-angin misalnya, ya. Nah, lalu nanti dia menikah, maka ia tetap, karena dia menganut klan patrilineal, jika dia memang sama dari suku Karo, maka dia akan melahirkan anak, dan anak itu akan mengikuti klan patrilineal, yaitu marga dari ayahnya. Nah, seperti itulah yang menjadi cara pengambilan atau penarikan garis keturunan untuk klan. Apakah setiap yang namanya klan itu sama? Tidak sama. Kalau pada masyarakat Karo itu cara penarikan garis keturunannya patrilineal, tapi kalau pada suku Minang itu pasti dengan matrilineal atau penarikan garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Nah, bagaimana dengan selanjutnya? Tentu ada hubungannya nanti dengan tradisi atau tata cara adatnya. Misalnya dalam hal pemberian warisan. Kalau warisan pada klan patrilineal itu lebih utama kepada pihak yang laki-laki, sementara pada
yang matrilineal lebih utama pada pihak yang perempuan. Begitu ya. Oke. Nah, bagaimana kira-kira penentuan klan di lingkungan keluargamu? Apakah menggunakan klan patrilineal atau klan matrilineal? Coba nanti kamu buat diagramnya seperti ini. Nah, sekarang kita bicara soal agama ya. Soal agama. Nah, yang menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem kepercayaan beserta praktiknya, serta berkenaan dengan hal-hal yang sakral yang menyatukan pengikutnya dalam suatu komunitas moral. Nah, berarti agama ini tentu pertama ada yang namanya sistem kepercayaan. Itu unsur yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya praktek keagamaan atau yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Dan hal-hal itu berkaitan dengan hal-hal yang sakral, ya, yang sakral. Dan tentunya karena dia sakral, maka wajib diikuti oleh setiap anggota atau setiap pengikutnya. Nah, menurut si William Colburn, agama itu diklasifikasikan atas 5 bagian. Kelompok simple naturalism ini mengatakan mereka percaya akan adanya satu kekuatan yang maha hebat, tetapi mereka tidak memiliki konsep yang lengkap tentang Tuhan. Untuk agama yang meyakini bahwa semua bentuk kehidupan dan segala sesuatu yang ada di bumi ini didiami oleh kekuatan supranatural atau kekuatan gaib. Untuk jenis yang lainnya, coba nanti kamu cari dari sumber-sumber yang ada pada kamu dan juga sumber-sumber internet. Oke? Kira-kira agama yang kamu anut termasuk yang mana? Apakah nomor 1, yang kedua, yang ketiga, keempat, atau kelima? Tentu kamu bisa menyimpulkannya sendiri ya. Nah, banyaknya lambang ini kamu bisa paham bahwa di dunia ini tidak hanya ada agama-agama seperti yang ada di Indonesia ya, yang kamu kenali selama ini. Tentu masih banyak lagi kan gitu. Belum lagi aliran-aliran kepercayaan, bahkan civil religionnya kan gitu. Nah, dari gambar ini adalah data tahun 2019. Dari gambar ini bisa kita lihat bagaimana penyebaran dari berbagai agama di seluruh dunia ya. Nanti coba kamu berikan pendapat kamu buat di catatan kamu. Oke? Kita masuk kepada yang berikutnya, yaitu masalah jenis kelamin dan gender. Oke, kalau bicara soal jenis kelamin, maka sebenarnya kita bicara soal perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis ya. Nah, nanti yang diamati di situ adalah karakter seks primernya, misalnya alat kelamin yang berbeda, dan karakter seks sekundernya misalnya seperti bentuk tubuhnya dan suaranya. Tentu laki-laki dan perempuan memiliki bentuk tubuh dan suara yang berbeda. Nah, sementara kalau kita bicara soal gender, maka gender berbicara soal cara berperilaku yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan yang sudah ditentukan oleh kebudayaan yang kemudian menjadi bagian dari kebudayaannya, kepribadiannya. Nah, dalam hal ini nanti ada banyak masyarakat yang berbeda dalam hal menetapkan cara berperilaku bagi laki-laki dan perempuan ya. Dan tentu saja semakin modern masyarakat, maka dalam hal penentuan gender atau penentuan cara berperilaku ini akan semakin mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi tentunya kalau dulu ditetapkan bahwa perempuan itu hanya bisa menjadi ibu rumah tangga, sekarang tidak lagi. Seorang perempuan bahkan harus bekerja juga sama seperti laki-laki. Karena apa? Karena tuntutan kebutuhan yang semakin besar dan begitu banyak hal yang ingin digapai ya. Nah, jadi ini tidak lagi sama antara masyarakat di masa lalu dengan masa kini. Tentu berbeda cara berperilaku yang diharapkan. Akan tetapi dampak daripada penetapan perilaku gender bagi perempuan dan laki-laki yang sudah ditetapkan dalam kebudayaan dan sudah ada dalam masyarakat turun-temurun dalam jangka waktu yang lama dan sudah mendarah daging, itu kadang-kadang mengakibatkan
yang namanya diskriminasi atau dalam mengakibatkan perlakuan yang berbeda terhadap perempuan maupun laki-laki. Silahkan kamu melengkapi wawasanmu dengan membaca dari sumber-sumber lainnya.